Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isjalaluddin, NIM 152001009, jurusan Ilmu Komunikasi, mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Muhammad Arif Afandi SIK MAP. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas Pancasila, yang dimana judul besarnya Pancasila sebagai ideologi nasional dan temanya konsep ideologi dan ideologi bangsa. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama. Pendahuluan. Berbicara tentang Pancasila, tentu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, butir-butir Pancasila, serta pengalaman-pengalamannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila memiliki makna yang mendalam, baik dari segi sejarah pembentukan dan pengalaman. Pancasila adalah dasar negara yang juga landasan untuk menuju cita-cita bangsa, untuk memotivasi bangsa dalam mencapai cita-cita tersebut, dan ideologi merupakan sebuah pandangan atau inti dari jiwa sebuah bangsa. Indonesia merupakan bangsa yang besar. Di balik bangsa yang besar tersebut tertanam sebuah ideologi yang sangat luar biasa, yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan sebuah ideologi yang bersifat non-blok dan memiliki karakter atau jiwa dari masyarakat Indonesia. Karena Pancasila dibuat berdasarkan dari kebiasaan atau perilaku warga negara Indonesia, yaitu gotong royong. Selanjutnya, ini sudah masuk di pembahasan. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah suatu ideologi dan ideologi negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar dalam mengatur pemerintah negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta India kasta Brahmana, yaitu kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar, sehingga arti Pancasila secara harfiah adalah 5 dasar Pancasila. Dicetuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia agar kita mempunyai fondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahan. Artinya dengan adanya Pancasila, maka Indonesia memiliki dasar atau fondasi dalam bernegara sehingga tidak mudah dipengaruhi dan dijajah oleh bangsa lain. Dasar negara Indonesia tersebut dilambangkan dengan Garuda, di mana terdapat gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepada kepala benteng, padi, dan kapas, yang mencerminkan arti dari 5 sila Pancasila. Kemudian lambang negara Indonesia disebut dengan Garuda Pancasila. Kita lanjut ke B, pengertian ideologi. Ideologi merupakan sebuah konsep yang fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Fundamental karena hampir semua bangsa dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi. Aktual karena kajian ideologi tidak pernah usang dan ketinggalan zaman. Harus disadari bahwa tanpa ideologi yang mantap dan karakter pada nilai-nilai budaya sendiri, suatu bangsa akan mengalami hambatan dalam mencapai cita-citanya. Menurut Syafi'i 2001, ideologi adalah sistem pedoman hidup yang menjadi cita-cita untuk dicapai oleh sebagian besar individu dalam masyarakat yang bersifat khusus, disusun secara sadar oleh tokoh pemikir negara, serta kemudian menyebarluaskan dengan resmi. Kita lanjut lagi ke C, pengertian ideologi bangsa. Suatu bangsa yang bernegara dan
menyelenggarakan kehidupannya seharusnya tidak terlepas dari ideologi negaranya. Betapa pentingnya sebuah ideologi untuk suatu negara. Ideologi atau disebut juga dengan filosofi bangsa, ide aspirasi dan cita-cita negara, juga sebagai pedoman hidup setiap bangsa dalam bernegara. Ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis, mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Ideologi seharusnya difahami dan dilaksanakan oleh segenap bangsa, dijadikan pedoman dalam melangkahkan kaki, juga dalam menentukan tujuan hidup bangsanya. Kita lanjut ke pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang tak lain adalah ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berubah dan berkembang secara dinamis, yang kreatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat di Indonesia. Kita lanjut lagi ke sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara secara luas. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi keutuhanan nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pada awalnya konsep Pancasila dapat dipahami sebagai common platform atau platform bersama bagi berbagai ideologi politik yang berkembang saat itu di Indonesia. Pancasila merupakan tawaran yang dapat menjebatani perbedaan ideologi di kalangan anggota BPUPKI. Pancasila dimaksud oleh Soekarno pada waktu itu yaitu sebagai asas bersama, agar dengan asas itu seluruh kelompok yang terdapat di Indonesia dapat bersatu dan menerima asas tersebut. Kita lanjut lagi. Pancasila dilihat dari sudut pandang politik merupakan sebuah konsekuensi politik, yaitu suatu persetujuan politik yang disepakati bersama oleh berbagai golongan masyarakat di negara Indonesia. Dengan diterimanya Pancasila oleh berbagai golongan dan aliran pemikiran, maka mereka bersedia bersekutu dalam negara kebangsaan Indonesia. Kita lanjut ke selanjutnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila memiliki lima sila yang memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai menjadi dasar untuk hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut adalah nilai yang bersifat objektif dan bersifat subjektif. Dalam objektif ini ada 3 poin penting, yaitu nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif yang berarti: 1. Rumusan dan dari sila Pancasila memiliki makna yang paling mendalam. 2. Pancasila yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah pokok yang mendasar. 3. Nilai-nilai Pancasila yang akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan subjektif terdapat 4 nilai penting, 4 bagian. Seperti 1. Nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia. 2. Terdapat nilai-nilai kerohanian yang terkandung di dalam Pancasila. 3. Menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Nilai-nilai Pancasila berasal dan tumbuh serta berkembang dari budaya bangsa Indonesia.
Kita lanjut saja ke G. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Fungsi ini ada 6. Saya sebutkan satu-satu. Yang pertama, sarana pemersatu bangsa Indonesia. 2. Pembimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. 3. Memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. 4. Menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. 5. Menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. 6. Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. H. Oke, lanjut di materi selanjutnya, itu H. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Maknanya ini hanya ada 2, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara. 2. Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang berpegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Kedua makna di atas menunjukkan bahwa Pancasila menjadi fundamental dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Apabila sebuah wilayah di Indonesia memiliki kebijakan tanpa berlandaskan Pancasila, maka secara otomatis aturan tersebut tidak berlaku. Kita lanjut lagi di I. Ciri khas ideologi Pancasila. Ciri-ciri ideologi Pancasila: adanya nilai dan dimensi. Pancasila mengerucutkan ciri-ciri ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa ciri dari ideologi Pancasila adalah antara lain berasal dari filsafah masyarakat. Pancasila adalah ideologi yang mempunyai pandangan hidup atau idealisme, tujuan dan cita-cita masyarakat Indonesia yang berasal dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat sendiri. Bukan konsep yang dibuat untuk masyarakat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun mengakui beberapa agama, ideologi Pancasila percaya pada konsep Tuhan yang Maha Esa. Dengan mempercayai ketuhanan yang Maha Esa, negara Indonesia berpegang pada ideologi Pancasila melarang adanya paham ateis di Indonesia. Selanjutnya, demokratis. Pemerintah yang berdasar ideologi Pancasila adalah pemerintah yang berdasar persetujuan rakyat. Demokratis sendiri berarti bahwa pemerintah Indonesia memiliki sifat demokratis. Bisa kita lihat dari asal katanya demokrasi. Berasal dari bahasa Latin demo yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Kita lanjut lagi. Berdasarkan hukum. Negara yang berdasarkan ideologi Pancasila adalah negara yang berdasar hukum. Negara hukum bisa diartikan sebagai negara yang penyelenggaranya kekuasaan pemerintahnya berdasar pada hukum. Kekuasaan pemerintah berdasar pada kedaulatan atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Selanjutnya, kreatif dan dinamis. Ideologi ini mempunyai tekad untuk secara kreatif dan dinamis mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai pedoman untuk mencapai tujuan nasional. Kita lanjut lagi. Berdasarkan pengalaman sejarah. Bangsa Indonesia mempunyai sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah bangsa yang diakui dunia. Berdasarkan pengalaman sejarah, itulah Pancasila dijadikan ideologi yang akan mendasari berdirinya sebuah bangsa yang kokoh. Dan terbukti dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dalam ideologi Pancasila, Indonesia berhasil mengusir penjajah dan menyatukan rakyat yang berbeda wilayah, suku dan budaya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Terbentuknya dari pikiran rakyat.
Pancasila terbentuk atas dasar keinginan bangsa Indonesia tanpa campur tangan atau paksaan dari sekelompok orang atau pihak yang berkuasa. Konsep Pancasila berasal dari hasil pemikiran rakyat, kesamaan pemikiran individu rakyat yang ingin hidup lebih baik lagi, membentuk konsep cita-cita hidup manusia, dan itulah yang menjadi hakikat ideologi. Kita lanjut lagi. Isinya tidak operasional. Nilai Pancasila yang tidak operasional bukan berarti bahwa nilai-nilai tersebut tidak bisa diterapkan. Sifatnya yang tidak operasional justru memungkinkan Pancasila untuk bisa diuraikan secara lebih eksplisit sesuai dengan kebutuhan. Sifat ideologi yang operasionalnya memang sudah diterapkan, akan tetapi itu akan menjadi sangat terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan yang ada. Lanjut lagi. Menginspirasi rakyat. Pancasila sebagai ideologi mempunyai ciri yang membuat Pancasila dapat menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mungkin yang terakhir dari ciri khas ideologi Pancasila, yaitu menghargai keberagaman. Dalam sila ketiga Pancasila disebutkan dengan jelas bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai persatuan. Hal ini membuat ideologi Pancasila bisa diterima oleh semua kalangan. Seperti yang kita tahu, Indonesia terdiri dari beberapa komponen yang berbeda-beda. Indonesia memiliki suku, agama, dan budaya yang berbeda. Dari segi wilayah pun, Indonesia sebagai negara kepulauan terpisah oleh perairan antar pulau. Di Indonesia tidak sedikit pulau wilayah yang justru lebih dekat dengan negara tetangga daripada dengan pusat pemerintah Indonesia. Dengan begitu, nilai pemersatuan dalam keberagaman ini harus terus ditekankan dalam tahap-tahap pembinaan persatuan dan kesatuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, kita langsung saja penutup untuk menutup materi ini yang lima tadi. Judul besarnya itu Pancasila sebagai ideologi nasional, dan temanya konsep ideologi dan ideologi bangsa. Pada materi yang saya sampaikan tadi bisa kita dapat simpulkan, Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai, norma, dan moral yang harusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka degradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir. Secara tidak langsung juga akan mengurangi kriminalitas di Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Yaitu dari kesimpulan yang di materi saya jelaskan tadi. Untuk saran yang dapat diberikan, kita sebagai warga Indonesia sudah sepatutnya seluruh masyarakat Indonesia mengubah pikiran yang berpikir Pancasila hanya untuk para pelajar dan mahasiswa, dan mula memahami nilai-nilai serta butir-butir Pancasila tersebut dan mengamalkannya untuk mencapai satu tujuan bersama, yakni menjadi bangsa yang makmur, aman, sejahtera, dengan 1000 pulau, budaya, dan berbagai agama, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi ini, judul besar dari Pancasila sebagai ideologi nasional. Bila mana ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
These last few weeks have been exhausting.